Ini jeruk makan jeruk. Pers juga harus berperan aktif untuk mendukung bagaimana Kabupaten Pali ini bisa menjadi lebih baik. Tapi dalam hal wartawan atau pers, sebelum mereka membentuk itu mereka itu menjadi satu situ. Oknum. Ini kalau saya mengatakan pelacur profesi. Nah, pelacur profesi ini dia memang wartawan, benar wartawan. Dia menulis berita, tapi dia menulis berita dengan tujuan tidak benar, untuk memeras. Itulah saya dengan tegas, siapa yang ketahuan, siapa yang melakukan pemerasan anggota IWU, jauh tinggi, keluar, saya keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Drill. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua IWU Kabupaten Penuh Kalabak Lematang Hilir. Dalam perbincangan santai ini kita akan membahas 10 tahun IWU ada di Indonesia ini. Selamat malam Pak Epran. Selamat malam Bung, apa kabarnya? Baik. Pak Ketua. Perbincangan kita malam ini ya terkaitlah permasalahan wartawan, adapun apa namanya rencana IWU pada kedepannya, bagaimana menyikapi khususnya di Kabupaten Penuh Kalabak Lematang Hilir ini. Pak Epran, ini pada Agustus nanti, pada tanggal 8 Agustus itu merupakan ulang tahun IWU yang ke-10 Ya. Berarti sudah 10 tahun IWU berdiri di Indonesia ini. Kegiatan apa yang akan dilakukan oleh IWU Kabupaten Penuh Kalabak Lematang Hilir ini? Oke Bung, terima kasih. Yang pertama sebelumnya saya mau sapa dulu pemirsa penonton Raja channel Raja Serampo ya, dimanapun Anda berada. Jadi suatu kehormatan bagi saya. Ini jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jadi beliau ini senior saya di dunia perjuangan, kan, aktivis yang terjun ke ini apa, ke konten YouTuber kan, sama kayak aku. Jadi saya merasa ini apa, berbangga hati. Oke Bung, rangkaian kegiatan HIWU HUT IWU ke-10 tahun pada tahun 2022 ini. Jadi kita sudah ini apa, melakukan kemarin itu rapat dengan anggota kita seperti tahun kemarin. Jadi kita akan menggelar beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita pada tanggal 27 nanti, 7 Juli kita menggelar lomba pidato antar kepala desa se-Kabupaten Pali. Ya, di Cafe Resto at the Star Cafe and Resto di Bacung, di sebelah pom bensin. Selain akan menggelar acara tersebut, puncak acaranya pada tanggal 8 Agustus ya. Iya. Kita sebelum itu ada beberapa lagi ini apa, rangkaian kegiatan. Jadi kita juga menggelar lomba kepada siswa SMK dan SMA se-Kabupaten Pali itu menulis surat kepada Ketua IWU dengan tema bebas. Jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah, siswa pelajar untuk memberikan saran dan masukan kepada kami selaku organisasi pers, kami pelaku pers gitu kan. Nah, selanjutnya kita pada tanggal 29 Juli nanti sampai tanggal 4 kita mengakomodir masyarakat Sepali gitu kan. Ya, jadi berbarengan pada ini apa, malam itu kita buka
kita menggelar lomba karaoke sekaligus lomba domino kepada masyarakat, untuk masyarakat Bali di tempat yang sama, tempat di yang sama. Cafe The Star Cafe ya, di Beracung. Oh. Itu rangkaian kita. Nah, pada puncak acara tanggal 8 Agustus nanti kita akan menggelar seremonial potong tumpeng. Kita akan membagikan hadiah lomba. Nah, selanjutnya kita akan ini apa? Memberikan pemberian penghargaan kepada seluruh, baik itu institusi, baik itu pribadi maupun stakeholder yang dalam catatan kami pada tahun 2021 mereka punya prestasi untuk ini apa, untuk kabupaten ini, dan orang-orang atau institusi yang memang berperan aktif dalam perkembangan dunia pers. Mereka mendukung, mensupport dunia pers gitu ya. Dalam kurun waktu beberapa bulan, beberapa waktu terakhir ini, kita melihat bahwa Kabupaten Bali ini banyaknya semacam kontroversi antara pejabat publik dengan wartawan. Ini penyebabnya apa kira-kira bagi Ketua Ibu? Jadi sebenarnya kalau melihat, siapapun harus ikut serta dalam dalam pembangunan Kabupaten Bali ya. Termasuk kami, salah satunya yang dikatakan pilar demokrasi keempat. Artinya pers juga harus berperan aktif untuk mendukung bagaimana Kabupaten Bali ini bisa menjadi lebih baik. Nah, yang terjadi kalau saya melihat di lapangan, memang banyak permasalahan kan. Yang pertama itu niat, kalau menurut saya. Awal daripada niat narasumber atau niat daripada pelaku pers. Yang pertama itu niat kita dulu ya. Kalau kita dari awal kita melangkah dari rumah, kita sudah niat tidak baik, hasil saya pastikan tidak baik. Jadi tergantung nawa itu. Iya, insya Allah dengan niat kita baik, benar, insya Allah hasil juga tidak akan mengingkari dari proses langkah kita gitu kan. Jadi 10 tahun Ibu ini cukup dewasa sebenarnya. Iya. Karena 1 dekade sama dengan Serampu tahun 2021 itu 10 tahun, dan tahun ini Serampu 11 tahun. Nah, Ibu 10 tahun, tapi dalam hal wartawan atau pers, sebelum mereka membentuk Ibu mereka itu menjadi insan pers itu sudah lama, berarti otomatis pengalaman dan cara bekerja mereka lebih profesional lagi. Apalagi saat ini sudah 10 tahun, namun saat ini 10 tahun mereka membawa nama organisasi, tidak membawa nama pribadi. Sejauh perjalanan Ibu untuk Kabupaten Bali ini sudah tahun keberapa itu, Pak? Kalau untuk Ibu Bali itu berdirinya 2 April 2019. Artinya ini memasuki tahun keempat. Ya, jalan 3 ke 4 itu kan. 3 ke 4. Kalau secara profesi tanggal 8 nanti itu bertepatan dengan saya jadi wartawan. Iya, jadi tanggal 8 itu tepat saya umur 3 tahun jadi wartawan. Saya mengakui saya jadi wartawan itu ketika saya menulis berita. Nah, dari situ saya mendedikasikan diri bahwa saya wartawan. Nah, permasalahannya kan banyak juga ditemukan di lapangan kan. Di lapangan ya, ngomong bukan untuk mendiskreditkan individu atau siapapun. Cuman fakta di lapangan di berbagai daerah juga termasuk di Bali, di Indonesia,
ini dinamika. Jadi kayaknya sekarang ini kan orang yang ingin bergelut di dunia pers itu dimudahkan. Itu jadi masalah. Tidak selektif untuk menerima mereka. Terakhir saya dihubungi dari Lampung untuk ikut di dalam ini media saya, itu tidak langsung saya terima. Jadi ada orientasi dulu. Orientasi, kita pengen tahu jejak ini perjalanan orang tersebut seperti apa. Karena kalau melihat dengan keadaan sekarang di berbagai daerah, karena saya kan sering keluar juga ya ke seluruh kabupaten di ini, kan sering untuk belajar ya kan, sama seperti kita. Jadi pelaku pers itu kalau riset saya pribadi itu ada 4 golongan. 4 golongan. Iya, yang pertama itu orang yang mengaku wartawan. Ya, jadi dia punya surat tugas, dia punya kartu pers dan diakui oleh medianya. Iya, tapi dia tidak pernah melakukan kerja jurnalistik. Jadi bahasa kita tuh cuma dipegangnya, baik. Nah, ketika ada ini Bung Sony datang, diancainya bahasa kan, dikasih tahu. Iya, tapi dia tidak pernah sama sekali melakukan kerja jurnalistik. Jadi cuma kayak itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu ada yang dinamakan wartawan bodrek. Tapi kalau kami ini mengatakan sekarang itu CNN, wartawan CNN. CNN itu cak nanyo-nanyo. Kira-kira iya, cuma nanyo-nanyo, cak nanyo-nanyo. Dia ada surat tugas dari redaksi. Dia punya ini kartu pers. Dia mengikuti kerja jurnalistik. Ada perkumpulan atau ada apa dengan rombongan wartawan, dia ngikut. Tapi tidak pernah nulis berita. Cuma nanya-nanya Ada kan. Wawancara no. Keliling-keliling, kumpul-kumpul kan. Itu yang kedua. Nah, yang lebih parah ini kan oknum. Yang ketiga. Oknum. Ini kalau saya mengatakan pelacur profesi. Nah, pelacur profesi ini dia memang wartawan, benar wartawan. Dia menulis berita, tapi dia menulis berita dengan tujuan tidak benar. Contoh? Memeras. Jadi mereka menulis hanya untuk memeras. Itu kalau kami di IWU mengatakan oknum itu adalah pelacur profesi. Bukan nakura. Bukan, ya. Nah, terkait dengan nakura sebenarnya memang wartawan itu saya sudah sering ini menyampaikan dengan teman-teman, dengan kawan, dengan satu profesi. Kalau nak jadi wartawan itu harus berhenti mempenakut jadi wartawan, berhenti mempenakut untuk mengkritik, berhenti, karena memang kerja jurnalistik itu memang seperti itu. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Keberanian kita tadi bukan untuk menakut-nakuti orang, untuk mengintimidasi, bukan apa. Tidak seperti itu. Iya. Nah, tadi baru 3 ya. Nah, ini yang keempat. Kami bukan menganggap bahwa kami lebih baik dari teman-teman yang lain satu profesi, tapi kami berusaha untuk menjadi wartawan yang profesional. Itulah saya dengan tegas, siapa yang ketahuan, siapa yang melakukan pemerasan anggota IWU, jauh pergi, keluar, saya keluarkan. Jadi jangan sampai ada terjadi seperti itu. 3 ini tadi ya, 3 ciri tadi. Itu ya, ini kepada seluruh ini anggota IWU. Saya dengan tegas bahkan nyampaikan dengan kawan-kawan. Aku merasa tidak pernah aku meras uang. Tapi aku juga tidak galak disuap itu nah. Iya. Jadi analoginya tuh gini, Bung. Kalau niat sudah tidak benar, jadi memberitakan sesuatu atau memberitakan orang itu, dia memberita ke pagi, tapi sore ngajak ngopi.
Itu kan ya tidak benar. Ya. Kenapa kok pagi tadi lah ngajak ngopinya, nak sore nian, Ya. nak ada berita dulu baru nak ngopi bahasa-bahasanya itu kan. Iya. Kalau memang niat kita nak ngajak dia ngopi, ya pagi tadi lah ajak ngopi. Ya. Kenapa harus sore gitu kan? Jadi mungkin hal-hal yang semacam itu sudah lumrah ya di dunia pers ini, karena penonton Super Eja juga bahwa saya pernah menggeluti dunia jurnalistik ini mulai tahun 2006 sampai 2011 saya mendirikan Serampu ini. Memang dinamika daripada menjadi seorang jurnalis tantangan. Tantangan bagaimana tantangan tadi, bahwa mau lapar atau mau gagal jadi wartawan, sukses di kehidupan. Ada juga bahwa wartawan juga sukses di di ekonominya dan sukses dalam karyanya. Tergantung dalam menyikapi dan menemukan cara. Kebetulan pada tahun 2011 saya jenuh dengan dunia itu, dan saya melihat bahwa ada satu hal lagi yang perlu diperbaiki, karena pers ini saya mengakui bahwa ini sesuai dengan apa yang diinginkan walaupun belum semaksimal mungkin. Dan satu lagi, LSM ini menjadi momok selama ini. Makanya dengan berdirinya LSM Serampu, saya berusaha untuk merubah mindset daripada masyarakat melihat bahwa LSM itu begini, LSM itu begini. Nah, kembali kepada Ibu Kabupaten Penuh Kalabak Pematang Ilir. Dari berbagai hal, dari berbagai pemberitaan, pernahkah mencoba untuk setelah kita melakukan satu pembukaan permasalahan, maksud saya begini, membuka sebuah masalah, terus pada saatnya objek dari permasalahan, yaitu orang yang kita duga itu tidak melakukan apa yang kita duga-duga selama itu. Upaya daripada PES Kabupaten Pali, apakah sudah pernah melakukan untuk perbaikan nama mereka? Jadi gini Bung, yang saya ketahui tuh gini. Jadi tugas dari wartawan itu adalah mencari, mengumpulkan, menyimpan, menginformasikan kan. Nah, ketika dalam sebuah temuan atau kita mendapat informasi, itu sebenarnya awalnya itu memang harus kita verifikasi dulu. Bahasanya contoh, aku misalkan di telepon masyarakat, dia nelpon menginformasi ke bahwa dia ngomong ke, mungkin kita analogi ke kepala desanya, bla 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 bla. Nah, itu kami sebagai wartawan tidak boleh nerima mentah-mentah. Jadi harus verifikasi dulu awal itu. Kita telusuri benar nih apa tidak yang diinformasi ke. Ketika ini sudah kita dapatkan informasinya, memang faktanya benar, baru kita konfirmasi ke subjek berita, ke narasumber. Misalkan kades tadi ya, kita harus tanya, kita harus wawancara dengan dia, apa yang dia omongin dia, itulah yang kita beritakan, kita terbitkan ya kan. Nah, cuman gini, terkadang ada beberapa misalkan orang yang tidak melakukan itu, jadi nerima mentah-mentah langsung diberitakan. Yang parah kadang tidak konfirmasi, jadi berita itu tidak berimbang. Berimbang tuh gini ya, jadi di dalam sebuah berita itu, orang yang ada di dalam berita itu harus dikasih kesempatan yang sama kayak tenang.
Jadi misalkan saya memberitakan LSM Serampu. Nah, itu LSM Serampu harus apa? Dikasih kesempatan untuk ngomong, untuk berbicara. Ya belum tentu benar kan apa yang diinformasikan oleh orang. Nah, ketika itu tidak dilakukan, waktu kami BIMTEK di Palembang, itu wakil ketua Dewan Pers ngomong bahwa berita yang tidak konfirmasi itu salah satu berita hoax. Kategori berita bohong. Berita yang tidak konfirmasi. Jadi aku cuman berita ke baik kasus LSM Serampu misalkan. Tapi ketuanya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara di situ. Nah, itu dikategori ke berita bohong. Itu langsung dari wakil ketua Dewan Pers Pak Henry CH Bangun. Itu pun saya yang langsung nanya. Nah, yang tadi terkait untuk ini apa? Untuk memulihkan. Jadi gini, tugas pers itu kan cuman apa? Ini untuk menyampaikan informasi ujungnya kan. Ya, ketika nanti ditemukan misalkan itu tidak sesuai dengan fakta, pers wajib atau narasumber tadi berhak untuk memfollow up, menindaklanjuti berita tersebut. Misalkan merasa dirugikan tadi ya, ketua LSM Serampu karena belum dikasih kesempatan, dia bisa minta hak jawabnya. Jadi media itu harus wajib untuk dia membuat berita setelah ada hak jawabnya kayak itu. Nah, untuk memulihkan sebenarnya tinggal niat daripada orang tersebut. Aman niat dia jahat. Nah, misal bahasanya itu kan nak membunuh karakter, dak kegalak dia. Nah, itulah tadi dari awal aku bilang segala sesuatu itu termasuk profesi pers, profesi wartawan kan. Memang segalanya kita harus niat dulu lah, itulah intinya. Kalau niat lagi saya potong sedikit, ini pengalaman saya. Tahun-tahun terakhir ini, maksud saya dalam beberapa tahun ini, saya sempat kembali kepengen menggeluti dunia pers ya. Iya. Tapi saya kecewa. Terus terang saya kecewa karena satu hal yang saya tidak ingin, Nurani ya. Maksud saya dalam sebuah pemberitaan itu minimal mereka itu ada ending. Jadi media itu membuat peluang bahwa pemberitaan itu ada ending. Contoh, desa A, diduga kepala desa membangun tidak sesuai dugaan lah ya. Dugaan lah. Sehingga asumsi masyarakat tadi mengatakan bahwa kades itu telah merugikan negara sekian. Saat mereka tidak terbukti, karena terbukti bersalah tidak bersalah itu di pengadilan, bukan daripada persoalan itu sendiri. Namun sebelum mereka ke pengadilan, mereka sudah dihukum sosial. Ya, itu yang orang takutkan itu kan ini dengan status sosial. Itu yang paling riskan. Jadi saya lanjut. Nah, pas saya mau kirim kembali pemberitaan tersebut bahwa dia tidak melakukan ini, dia tidak ini, pemilik media atau pimpinan redaksi itu mengatakan bahwa alang kenamannya berita wongeka. Iya. Nah, jadi ini membuat aku saya selaku manusia yang punya perasaan bahwa manusia yang semacam ini cuma mementingkan keinginan, tidak memperhatikan keinginan orang lain. Nah, ini saya tidak sepakat.
Jadi sana saya bergabung dengan Bung Epram menulis sebuah pemberitaan dan konfirmasi. Ya, konfirmasi itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Dan narasumber pasti menjawab sesuai yang kita pertanyakan. Nah, namun di dalam hal itu tidak menyelesaikan sebuah pemberitaan. Tidak ada ending. Nah, selama ini saya lihat untuk kelanjutan dalam sebuah pemberitaan ini tidak ada. Sudah, saya duga ini konfirmasinya sudah, berarti sudah pemberitaan ini. Nah, ini saya melihat bahwa di saat kita mau melakukan lagi atau pemberitaan yang mengatakan bahwa pada waktu itu narasumber ini berbohong dan tidak bisa membuktikan pembicaraannya, kan narasumber bisa juga menduga-duga. Ya. Nah, kembali yang tadi kita verifikasi dulu. Jadi informasi tadi memang harus kita telusuri kebenarannya, benar apa tidak, gitu kan. Misalkan contoh ada laporan dari desa kan, contohnya ini warganya ngomong ke kades tuh ini. Ya kembali saya tadi, memang harus ini. Jadi itu kembali yang tadi lah, Bung. Segala sesuatu itu sebenarnya dari niat. Makanya dibuat itu undang-undang pers dan etika jurnalistik. Nah, etika inilah yang yang menjadi rel. Ketika keluar dari relnya, ya tidak beretika. Contoh yang paling sederhana kayak gini. Aku pernah ketemu dengan dua narasumber. Aku wawancara langsung ke tempat dia, karena aku tidak mau misalkan konfirmasi itu jarang aku, apalagi kasus nak pakai HP segala apa itu aku jarang. Kalau punya kesempatan aku harus ketemu dengan wongnya. Beda halnya karena Dewan Pers juga ngomong konfirmasi kalau yang melalui jalur ini komunikasi telepon atau ini pesan itu tidak maksimal. Nah, makanya aku dari situ aku berusaha kalau nak konfirmasi aku pengen langsung ketemu wawancara itu. Nah, dua cek ini. Ya. Nah, ada dua narasumber yang terjadi dengan aku. Jadi dia gemetaran, pucat rainya, bibirnya kelihatannya bergetar. Nah, di situ kami tidak boleh mewawancarai narasumber terintimidasi. Tidak boleh kami, apalagi memang sengaja nak mengintimidasi. Cak-caknya tuh kita di polisi, cak-caknya tuh kita nih APH, kan? Tidak boleh tuh. Jadi harus diberikan kenyamanan narasumber tadi. Jangan sampai dia merasa dia cemas, merasa apa. Buat dia nyaman. Makanya aku bilang, aku aku uraikan supaya dia cair, supaya dia nyaman ngomong. Tuh buka galau dia galak dengan ikhlas. Ini mengeluarkan fakta yang sebenarnya. Nah, wartawan menurut aku harus cak itu. Nah, ini kadang memang sengaja mana caranya tadi narasumber tadi dibuat, misalkan dia ketakutan, cemas, karakternya dibunuh itu kan. Nah, itu yang bahaya. Yang bahaya. Jadi niat tadi lah ini. Sebenarnya kan fungsi dari pers itu kayak gini. Yang perlu kita tegas bahwasannya kita harus samakan persepsi kita. Kalau sebutan orang Amerika itu namanya watchdog, anjing penjaga. Jadi misalkan di kantor saya ini kan ada anjing di luar. Kalau ada gerak-geri yang tidak benar di luaran sana, dia pasti gonggong. Bahkan dia gigit, gitu nah. Nah, sebenarnya peran pers sebenarnya yang belum banyak diketahui oleh Wong kayak itu nah. Ketika kami mengkritik, Wong merasa ada beberapa sebagian Wong nganggap bahwa pers itu cuma pacak ngeritik. Padahal memang fungsi pers itu memang ngeritik gitu nah. Tapi ngeritik yang benar, ngeritik yang membangun. Ya. Iya. Jadi kembali lagi ke topik awal dalam hal ini. Maksud saya begini.
kenapa saya senang nonton TV One atau Metro. Iya. Kenapa saya kurang di dalam membaca pemberitaan tulisan maksud Iya. saya. Dikarenakan TV One atau Metro ataupun media elektronik yang lainnya, mereka itu mengupas sesuatu itu sampai selesai pada persoalan. Nah, sementara kita ini begitu 2 kali menulis pemberitaan tentang seseorang itu sudah ada komen. Ini kembali ke ini tadi. Iya. Madai kak, orang itu banyak di berita nih. Nah ini maksud saya SMS apa nih itu? Serikat Media Siber ya, Uh-uh. Siber Indonesia. Karena Adinda salah satu pemilik media ya. Iya. Saya berharap media Adinda itu bisa menyelesaikan dalam topik pemberitaan. Ini yang saya harap. Karena TV One itu kasus begini, sampai pengadilan terbukti dengan tidak terbukti, ditulis, diceritakan. Nah, ini kita lihat memori media di Kabupaten Pali. Abul, jalan ini merugikan negara. Nah, tapi pada tahun berikutnya Abul tidak pernah diadili, Abul tidak pernah ini. Ini salah satu contoh. Nah, maksud saya pernahkah media itu tahu bahwa Abul sekarang sedang apa setelah pemberitaan itu? Kalau menurut saya sebenarnya memang faktornya banyak. Kalau untuk di daerah ini kan memang pertama itu kan keterbatasan SDM. SDM itu kayak gini ya. Semangat untuk mengisi nutrisi pengetahuan itu memang sangat minim. Itu yang menjadi kendala. Iya. Jadi semangat belajar. Contoh kita nak jadi wartawan. Wartawan ini kan memang harus punya multi talenta mungkin ya. Jadi misalkan ada angle beritanya misalkan kriminal, dia memberitakan kriminal. Lagi angle beritanya misalkan jadi umum lah itu kan. Tidak kayak ini di kota-kota besar kan. Dia memang ada wartawan khusus, memang wartawan ekonomi, wartawan olahraga, wartawan ini yang tadi kriminal, macam-macam enggak itu nah. Iya, nah kita ini kalau di daerah tetap sama di tempat yang lain, namanya plotting. Jadi dia ini mencakup segala-gala, sehingga memang dituntut wartawan tadi serba bisa. Nah sayangnya kan memang terkadang niat belajar tadi kurang. Iya, untuk memantaskan diri supaya diri tadi bisa berkualitas, kan? Karena begitu kita banyak pengetahuan, banyak nutri pengetahuan, kita akan tahu. Contoh kayak ini, kalau misalkan dia pernah terjadi ini, Kapolres itu pernah berapa kali, Kapolres yang sebelumnya Pak Rizal Agustiadi itu, konfirmasi kan tentang berita, iya, bla bla bla, kata dia bla bla bla. Aku kasih pandangan ke ini, kamu harus minta jawab, kepada media tersebut. Terakhir juga ada salah satu subjek berita, tidak perlu disebut, ke konfirmasi ke aku, bekawan lah cak kita namanya. Aku bukan ndak galak, kataku ini bukan ndak galak bantu. Nah secara etika aku ndak galak, ndak boleh tenang. Karena yang memberitakan awal bukan aku, kayak itu. Jadi harus minta jawab. Nah kamu harus membuat surat, kataku, surati ke media yang tersebut. Nah kalau dia tidak galak, laporkan ya ku. Kalau dia tidak galak, ini. Jadi kalau menurut aku, contoh misalkan yang disebutkan tadi Abul harus minta lagi kepada
media tersebut memberikan berita terbaru untuk memulihkan nama dia kayak itu kan. Kalau misalkan tidak ada niat daripada misalkan media itu, nah itu sudah menjadi hak narasumber. Nah terkadang tuh kayak gini, Bung. Wartawan ini kan mak mano ya ngomongnya, oknum lah ini aku ngomongnya. Iya. Aku dulu cek itu, tapi aku galak belajar gitu nah. Nganggap bahwa kita nih dilindungi undang-undang, dia tidak berpikir. Subjek berita tadi sebenarnya sama, dia dilindungi undang-undang juga. Kalau kita punya hak asasi, dia punya hak asasi, tidak boleh masing-masing. Hal yang paling sederhana ini dalam kerja jurnalistik itu, kami itu tidak boleh menulis berita itu yang ada dalam pikiran kami. Contoh, dalam tulisan saya mengatakan bahwasanya ketua LSM Serampu itu orang yang baik. Itu salah, tidak boleh itu. Yang benar itu aku mengutip omongan misalkan dari kita ambil contoh Pak Bupati. Menurut Bupati Pali, ketua LSM Serampu orang yang sangat baik. Nah, yang cak itu tidak boleh. Apalagi menjustifikasi, menghakimi, menuding. Iya. Nah, hancur dunia ini kalau misalkan itu dilakukan. Nah, ini terkadang kan yang seperti ini, maksud aku tuh kan tidak jadi apa? Keinginan dari oknum untuk mengembangkan diri. Mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Ya, nah makanya dari situ ini Bung, yang berat jadi ketua Ibu ini bukan untuk mensejahterakan anggota. Buset. Kalau ada ketua organisasi sampai dia ngomong kena mensejahterakan anggotanya, buset. Ketua organisasi pers itu fungsinya, tugasnya yang pertama itu memastikan seluruh wartawannya harus merdeka. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi dalam bertugas. Jangan sampai terjadi tindak kekerasan. Kedua, jadi kewajiban saya itu kepada anggota memprofesional ke dia, memberikan ilmu, memberikan saran. Iya, itu sebenarnya fungsi daripada organisasi itu. Jangan sampai dia salah jalan, jangan sampai dia dihalangi terjadi hal-hal yang tidak benar. Itu sebenarnya. Ini kembali ke 10 tahun Ibu nasional, 3 tahun Ibu Kabupaten Bali, cukup dewasa menyikapi keadaan ini. Saat ini Ibu beranggotakan berapa wartawan di Kabupaten Bali? Kalau secara secara di euro ya. Kalau secara de euro itu sebenarnya tinggal beberapa orang lagi. Karena dinamika yang terjadi seleksi alam lah. Karena seleksi alam gitu kan. Karena saya dengan tegas. Kenapa saya ini masih bertahan, Bung, dengan Ibu ini. Iya. Termasuk Bung Hengki kemarin. Bung Hengki lah pernah kemarin itu nak hijrah ajaknya. Aku ngomong sama dia, oke, sekarang kita pindah profesi. Kita inilah darah, mendarah daging. Dengan saya. Iyo, nah itu kita inilah darah daging. Kalau kita ninggal ke profesi ini, bukan kita tidak percaya dengan uang. Kagi ujaku tambah ada keruan itu. Nah itulah aku bertahan. Memang banyak masukan kemarin ini, saran dari beberapa orang kan, bahkan ini kan untuk aku meninggalkan Ibu. Pokoknya ya itulah, sampai sekarang aku masih jadi ketua Ibu. Secara struktural kami tidak nyampe lagi di bawah 15 orang. Di bawah 15 orang. Iya. Berarti di atas 10 ya. Iya. Lumayan karena satu wartawan
berbeda dengan satu anggota organisasi Iya. Jadi 15 orang itu sudah bisa bercerita ke seluruh dunia. Iya. Eh, Baik, mungkin di ulang tahun yang ke-10 ini Ibu lebih profesional, lebih mendapat perhatian dari masyarakat bahwa pemberitaan-pemberitaan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh wartawan Ibu itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tidak menjadi berita hoax. Nah, eh, satu hal lagi yang mungkin sebagai penutup kita di acara pada malam hari ini, perbincangan kita pada malam hari ini, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada penonton Raja Serampo Drill tentang Ibu ke depan? Yang jelas pertama tuh kepada masyarakat Pali ya, khususnya penonton Serampu ya, pemirsa Serampu, ini Raja Serampu. Jangan pernah percaya apapun yang disampaikan di internet. Ingat itu, saya ulangi. Jangan pernah percaya dengan apapun yang disampaikan di internet. Internet itu bisa media online, bisa media sosial. Saring dulu, karena belum tentu seluruhnya itu benar. Nah, makanya masyarakat ketika melihat di medsos, karena kan ini media online ini kan cyber ya, dia dia disebarkan melalui ini medsos ya. Nah, yang pasti duluan dibaca berita, yang dibaca judul ya. Nah, cuman kalau saya melihat banyak masyarakat ini cuma baca judul, karena ketika aku nge-share dia masih nanyo, nanyo. Padahal di dalam berita itu lah sudah jelas, lah sudah ada galo itu di isi berita. Artinya dia tidak baca berita itu, cuma baca judul. Nah, sayangnya contoh misalkan diduga ketua LSM Serampu selewengkan dana CSR kan? Itu kan baru dugaan. Tapi masyarakat dengan ketidaktahuan, tidak kemampuannya, dia langsung di dalam pikiran otaknya letak frame. Pas pulau Bung Sony nimpai dia beli motor, dia bilang yang suai. Padahal belum tentu benar itu. Iya. Jadi ingat itu, jangan pernah percaya. Nah, di sini aku sangat mengapresiasi siapapun yang memang mendukung untuk makmano caranya pers di Pali ini bisa lebih baik lagi, bisa profesional, kritiknya yang membangun, gitu kan, sehingga dia bisa berkualitas, bisa terdepan dan terpercaya. Nah, inilah yang sekarang mulai nak kami bangun, kepercayaan masyarakat tadi. Makanya Bung Sony, aku tidak pernah kalau ada informasi dari masyarakat atau siapapun mengkhianati mereka. Yo, ada oknum yang aku temukan dapat info dari masyarakat tentang misalkan dugaan Bung Sony di 86 kayaknya bahasanya tuh, beritanya tidak, dia dapat duit dari. Nah, itu yang parah. Akhirnya kan masyarakat tadi tergerus kepercayaannya dengan pers, dengan wartawan kayak itu. Nah, ini yang sekarang lah yang mulai enak kami bangun. Bagaimana cara kami masyarakat itu bisa lebih percaya. Tapi alhamdulillah kadang memang datang langsung ke kantor, masyarakat dia nelpon ini kan. Iya. Nah, sudah itu kayak ini, Bung. Pers itu harus mengedukasi. Iya. Harus mengedukasi masyarakat. Contoh kayak gini. Ada salah satu narasumber kemarin itu di salah satu bank, dia tidak bisa dapat kredit kur. Ya, dia nyala ke pihak bank itulah ya. Sudah aku berita ke, cuman aku bilang KG aku bantu. Kalau kamu ku pertemu ke jaku, kalau syarat kau kurang, jangan marah aja ku. Berarti memang salah kau nian. Jangan kau cuman pacak nyala ke bank.
Iyo, Agi ini ku konfirmasi ke mereka. Jadi ketemu ke dengan pihak bank. Memang kurang syarat. Nak ngomong apa? Nah, kalau tidak baca nak memperalat kami, gitu kan? Kami juga tidak bisa ini apa menolak untuk beri ini dia berita itu, gitu kan? Ya. Jadi masyarakat tetap kami layani, subjek berita juga harus kami lindungi kayak itu. Oke, terima kasih apa yang telah kita perbincangkan malam ini. Semoga menambah wawasan bagi masyarakat Kabupaten Nongkalabak Lamatang Ilir, penonton Raja Seram Pop Deril. Dan juga jangan lupa ya, karena kita berbincang malam ini Jeruk makan jeruk ini. jeruk makan jeruk, kata Pak Evan bahwa beliau juga mempunyai channel Super Eja 86, penonton Super Eja juga. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan malam hari ini bukan sesuatu hal yang maksud saya untuk diperdebatkan, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Tapi aku motong dulu, Bung. Aku nak nanya. Ya. Iyo. Jangan tutup dulu. Kalau dari dari pandangan Bung Sony lah ya. Sejauh ini peran pers di Pali ini sudah cak mano kan? Menurut pandangan dari Bung Sony. Karena kalau dari perspektif pers, dari pandangan pers, Pali ini belum maju. Belum maju tuh gini. Iklim medianya belum sehat. Nah, suatu daerah dikatakan maju itu ketika iklim medianya sehat. Itu kalau berdasarkan pandangan pers, kalau menurut saya kan. Jadi sehat itu bukan berarti tidak boleh ngeritik. Tapi pers juga harus memberitakan hal-hal yang keberhasilan daripada Kabupaten Pali gitu kan. Nah, sejauh sampai saat inilah, apalagi Ibu sudah umur 10 tahun tanggal 8 Agustus nanti, ya insya Allah ya, mohon dukungan, doa, jangan lupa kritik. Tidak apa-apa, kami juga ngeri. Yang penting kritik membangun untuk wartawan kan, terutama wartawan online. Oke, Bung. Ini sebenarnya sudah kita mau tutup nonton Raja Seram Pop Deril. Namun Pak Efran ini masih kepengen untuk mendapat meminta penilaian dari pendapat dari Bung Sony. Iya, mana lah menurut ini Bung Sony nih, wartawan Pali lah kira-kira itu nah. Ya, khususnya wartawan Iwo kira-kira. Kalau wartawan Iwo, karena kita tidak bisa untuk sana ini, saya belum bisa membedakan mana Iwo, cuman bisa membedakan ini Efran, ini ketua personalnya ketua BWI, ini ketua Awidi ini yang bisa saya bedakan. Bedakan itu dalam bentuk rupa atau wajah. Kalau dalam hal-hal lain belum bisa kita bedakan. Kalau perkembangan organisasinya, perkembangan Iwonya sejak ini berdiri di Pali, cukup konsisten ya. Karena saya melihat bahwa terus inovasi yang dilakukan oleh Iwo, terusnya oleh ketua Iwo, itu konsisten dengan apa yang dilakukan. Contoh sampai saat ini Bung Efran sendiri masih menjadi ketua Iwo, konsisten. Nah, dalam penilaian PES secara umum saat ini kondisinya belum baik. Menurut pandangan kami sebenarnya sulit untuk mencari permasalahan atau mencari siapa yang salah siapa yang benar dalam hal ini. Karena baik tidak baiknya itu tergantung dengan sepakat tidak sepakat dalam pemikiran Nah, saat ini mungkin narasumber yang ada di Kabupaten Pali atau pengonsumsi PES yang ada di Kabupaten Pali ini kurang memahami. Jadi ini kendalanya. Kendala kedua, dendam.
masih banyak kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai jurnalis ini dendam. Balik ke niat tadi. Ya, dendam. Iya. Nah, jadi Tidak boleh, kalau di etika jurnalistik itu Bung, tidak boleh beritikat buruk. Nah, jadi maksud saya begini, mungkin itu secara pemikiran saya. Iya. Tapi melihat dari hasil, dari tulisan mereka setelah episode berikutnya tenggelam. Tapi oknum itu Bung. Iya lah, maksud saya secara keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan itu kalau 9 dari 100 99% berarti kan secara keseluruhan itu. Iya. Karena 1% tidak bisa mengalahkan 99. Iya. Jadi masih lebih banyak kawan-kawan pes ini yang menggunakan rasa, bukan menggunakan logika. Dia sebagai pengumpul atau pemberi berita yang baik. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Kedua, instansi, maksud saya public figure di Kabupaten Pali ini masih banyak yang kurang senang untuk dikritik. Bukan berarti anti kritik ya. Berbeda, kurang senang dengan ini anti ya. Maksud saya begini, mereka tidak mampu untuk menerjemahkan daripada kritikan. Jadi kembali ke ini tadi, saya belum bisa membedakan siapa yang salah di dalam persoalan PES, persoalan pemberitaan di Kabupaten Pali. Namun dalam hal ini karena pelakunya adalah PES, maka PES yang lebih pintar menghadapi keadaan ini supaya iklim di Kabupaten Pali ini lebih baik. Satu hal lagi, jujur. Kejujurannya kurang. Selalu menutupi suatu kebenaran oleh karena rasa kurang senang dengan seseorang. Nah ini yang masih dilakukan di sini. Mudah-mudahan ke depan ini iklim ini lebih baik dan setiap pihak itu merubah keadaan. Maksud saya pejabat publik mau menerima kritikan dan sadar dengan keadaan dan siap membela dirinya di saat disudutkan, jujur dengan keadaan, dan kawan-kawan pers juga bisa profesional dalam memberikan pemberitaan dan jujur mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan. Ya Bung, jadi kalau aku nyikapinya memang kita tidak boleh berikat buruk tadi ya. Tidak boleh dendam. Sudah itu ini sekolah tadi. Jadi pertama tuh contoh ini ya, kasus yang ku alami tahun 2020. Banyak kritikan kepada saya, ngapo tidak melapor balik. Melapor lagi uang yang melaporkan kami. Abul yang melaporkan biasa-biasa baik dengan aku sekarang. Ya tetap berkawan. Karena gini, aku diajarkan oleh orang tua jangan galak dendam dengan uang. Ya terkadang sesuatu itu tidak perlu kita ungkapkan, sebenarnya sudah saling memaafkan. Jadi maksud saya begini, dalam hal ini banyak seseorang menyimpan dendam karena dendam tidak akan menyelesaikan permasalahan. Mereka tahu kuncinya bahwa dendam tidak akan menyelesaikan permasalahan, tapi masih menyimpan hal tersebut. Saya sebenarnya salut dengan Bung Epram dan juga Bung Abul karena bisa sampai sana ini masih bisa berkomunikasi, menjalin hubungan baik ya. Baik. Nah inilah yang kita harapkan ke depan. Kawan-kawan PES itu begitu. Ya akui bahwa saya kalah di dalam percaturan ini. Ya, tapi tidak perlu kita melakukan sesuatu. Seandainya suatu saat lawan atau
di dalam kompetisi ini kita mengalahkan mereka, mereka juga seharusnya tidak melakukan dendam dalam hal ini. Untung aku misalkan abul tebuang. Ya, Rasa aku untung kalau misalkan aku ya paling kepuasan aja cuman. Rasa aku untungnya udah ada cuman. ya. Tapi memang iya kalau kalau melihat dari perjalanan proses kasus perkara itu kemarin memang kencing-kencing aku. Iya. Tapi itulah nah ini yang jadi untuk ini apa dia pengalaman kita sama-sama ya, dunia pers ketika jurnalistik kira tapi kalau dia Jalin rasa persaudaraan, beradab, jalani profesi, saling hormati keadaan. Ini yang paling penting, ya. Iya. Karena yang selalu terjadi di Kabupaten Bali ini tidak menyadari, tidak menghormati profesi di antara yang lainnya. Nah, penutup penonton Supreja, sekali lagi kami mengucap keluarga besar LSM Serampu, saya Ketua Umum LSM Serampu Sony Ternando beserta keluarga besar LSM Serampu mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Ibu secara nasional dan 3 tahun untuk Kabupaten Penuh Kelapa Pematang Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.